Di antara gemerlap surga para dewa dan hiruk-pikuk dunia manusia, tersembunyi sebuah alam gaib yang dipenuhi keindahan dan melodi, alam para Gandharva. Mereka bukanlah dewa, bukan pula manusia. Mereka adalah makhluk surgawi, para musisi langit yang parasnya rupawan dan suaranya mampu membuai jiwa. Namun, di balik pesona mereka, tersimpan kekuatan dahsyat dan harga diri yang tinggi. Kisah ini akan membawa kita pada sebuah pertemuan di malam yang kelam, saat kesombongan seorang Raja Gandharva diuji oleh kegagahan seorang ksatria bumi, sebuah pertemuan yang melahirkan perseteruan sekaligus persahabatan abadi. Alkisah, dalam tatanan kosmik yang agung, para Gandharva menempati sebuah alam yang disebut Gandharva Loka, sebuah dunia indah yang melayang di antara langit dan bumi. Mereka dikenal sebagai makhluk dengan paras yang luar biasa tampan, awet muda, dan memiliki keahlian tiada tanding dalam seni musik dan tari. Suara mereka begitu merdu, dan petikan alat musik surgawi mereka, terutama vena, mampu menghipnotis siapa saja yang mendengarnya, bahkan para dewa sekalipun. Tugas utama mereka adalah menjadi penghibur di kahyangan. Mereka sering diundang ke istana Dewa Indra untuk memainkan musik dalam perayaan-perayaan besar. Mereka adalah suami dari para apsara, bidadari-bidadari surga yang elok rupawan. Bersama para apsara, mereka menciptakan pertunjukan seni yang begitu memukau, sebuah simfoni surgawi yang menjadi dambaan setiap makhluk. Aroma wangi bunga-bunga surgawi konon selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Selain sebagai seniman, para Gandharva juga memiliki tugas penting lainnya. Mereka adalah penjaga dari Soma, sebuah minuman suci para dewa yang memberikan keabadian dan kekuatan. Mereka menjaga ramuan berharga ini dengan sangat ketat di alam mereka, tidak membiarkan siapapun, baik dewa maupun asura, untuk mencurinya. Karena tugas inilah, mereka dianugerahi kekuatan sakti yang luar biasa dan kemampuan untuk berubah wujud sesuka hati. Meskipun hidup dalam keindahan dan harmoni, para Gandharva memiliki sifat yang kompleks. Mereka bisa menjadi sahabat yang sangat setia, namun juga bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya. Mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak akan segan menghukum siapapun yang berani mengusik ketenangan atau wilayah kekuasaan mereka. Sifat mereka yang sensual juga membuat mereka terkadang turun ke dunia manusia untuk mencari pasangan atau sekadar bermain-main. Karena sifat dan kekuatan mereka inilah, para Gandharva sangat dihormati sekaligus ditakuti. Mereka adalah perantara antara dunia dewa dan dunia manusia, pembawa pesan, sekaligus penjaga rahasia-rahasia alam semesta. Mereka adalah perwujudan dari seni, keindahan, kekuatan, dan misteri yang berpadu menjadi satu, menciptakan sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Di antara ribuan Gandharva yang mendiami Gandharva Loka, tersebutlah seorang raja yang paling berkuasa dan paling disegani. Namanya adalah Citraratha, yang berarti, dia yang memiliki kereta hias yang indah. Kereta perangnya konon mampu melesat secepat pikiran, ditarik oleh ratusan kuda surgawi berwarna-warni. Ia adalah pemimpin tertinggi para Gandharva, sahabat karib dari Dewa Indra, dan penguasa yang dihormati di 3 dunia. Citraratha memiliki kesaktian yang jauh melampaui Gandharva lainnya. Ia menguasai berbagai macam senjata gaib dan ilmu sihir yang mampu menciptakan ilusi-ilusi yang membingungkan. Wajahnya sangat tampan, bahkan melebihi Gandharva biasa, dan wibawanya begitu besar hingga mampu membuat musuh-musuhnya gemetar hanya dengan tatapan matanya. Ia sering menghabiskan waktunya berkeliling dunia dengan kereta agungnya, menikmati keindahan alam. Namun, di balik keagungannya, Citraratha memiliki sifat yang sangat angkuh. Ia merasa bahwa kaumnya, para Gandharva, adalah makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Ia memandang rendah para ksatria dan raja di bumi, menganggap mereka lemah dan tidak sepadan dengan kekuatan surgawi yang ia miliki. Kesombongannya ini seringkali membuatnya bertindak gegabah dan meremehkan orang lain. Wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas di Gandharva Loka. Sebagai makhluk surgawi, ia memiliki hak istimewa untuk menikmati tempat-tempat paling indah di dunia manusia pada waktu-waktu tertentu. Salah satu tempat favoritnya adalah tepian sungai Gangga yang suci. Pada malam-malam tertentu, ia akan turun ke sana bersama para permaisurinya, para apsara, untuk mandi, bermain air, dan bercengkrama di bawah sinar rembulan. Pada saat-saat seperti itu,
Tidak ada satu makhluk pun, termasuk manusia, yang diizinkan untuk mendekati area tersebut. Itu adalah waktu pribadi bagi Sang Raja Gandharva. Sebuah aturan tidak tertulis yang dipahami oleh para pertapa dan penduduk di sekitar sungai. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dianggap sebagai sebuah penghinaan besar, dan harus berhadapan langsung dengan murka Citraratha. Jauh di dunia manusia, sebuah kisah lain sedang berlangsung. Kelima putra Pandu, yaitu Yudhistira, Bhima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, bersama ibu mereka, Kunti, sedang dalam pelarian. Mereka baru saja berhasil selamat dari sebuah konspirasi jahat yang dirancang oleh sepupu mereka, para Kurawa, yang mencoba membakar mereka hidup-hidup di dalam sebuah istana yang terbuat dari damar, lak. Setelah berhasil lolos melalui sebuah terowongan rahasia, mereka berjalan tanpa henti, menembus hutan belantara yang gelap dan berbahaya. Mereka berjalan di malam hari untuk menghindari kejaran mata-mata Kurawa. Dipandu oleh kebijaksanaan Yudhistira dan dilindungi oleh kekuatan Bhima dan Arjuna, mereka terus bergerak ke arah selatan, mencari tempat berlindung yang aman. Perjalanan itu sangat melelahkan. Ibu Kunti dan si kembar Nakula Sahadewa sudah sangat letih. Mereka sangat kehausan dan membutuhkan air untuk menyegarkan diri. Arjuna, sebagai ksatria yang sigap, menawarkan diri untuk mencari sumber air. Dengan membawa obor di tangannya, ia berjalan mendahului rombongan, menyibak kegelapan malam untuk mencari aliran sungai. Tidak berapa lama, Arjuna mendengar suara gemericik air yang lembut. Ia mengikuti suara itu dan akhirnya tiba di tepian sebuah sungai yang lebar dan tampak agung di bawah cahaya rembulan. Sungai itu adalah Sungai Gangga yang suci. Dengan gembira, Arjuna kembali ke rombongannya dan mengabarkan penemuannya. Mereka pun bersama-sama berjalan menuju tepi sungai untuk minum dan beristirahat sejenak. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Mereka juga tidak tahu bahwa dengan mendekati sungai pada waktu itu, mereka telah memasuki sebuah wilayah terlarang. Mereka hanya sekelompok musafir yang lelah dan haus, mencari seteguk air untuk melanjutkan perjalanan mereka yang masih sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Ketika para Pandawa dan Ibu Kunti tiba di tepi Sungai Gangga, mereka disambut oleh pemandangan yang aneh. Suasananya begitu sunyi, namun mereka merasakan sebuah kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Udara dipenuhi dengan aroma wangi yang tidak mereka kenal, dan dari kejauhan terdengar alunan musik yang sangat merdu namun terdengar asing di telinga mereka. Tanpa menaruh curiga, mereka mendekati air untuk minum. Namun, baru saja mereka hendak menyentuh permukaan air, sebuah suara yang keras dan penuh wibawa menggelegar dari tengah sungai. Berhenti! Siapa kalian manusia lancang yang berani menginjakan kaki di tempat ini pada saat terlarang? Tidakkah kalian tahu bahwa malam ini adalah waktu bagi kami, para Gandharva, untuk bersenang-senang? Dari tengah sungai, muncullah sosok Citraratha, berdiri dengan angkuh di atas air. Di belakangnya, tampak para apsara yang cantik jelita menghentikan permainan mereka dan menatap para Pandawa dengan heran. Citraratha menatap tajam ke arah obor yang dipegang Arjuna. Manusia fana, beraninya kalian datang ke sini, mengganggu kesenanganku dengan istrimu? Pergilah sebelum aku murka. Arjuna, sebagai seorang satria yang tidak kenal takut, maju ke depan. Dengan sopan namun tegas, ia menjawab, "Wahai Tuan yang agung, kami adalah para musafir yang kehausan. Kami tidak bermaksud mengganggu. Sungai ini adalah milik semua makhluk ciptaan Allah. Ia mengalir untuk semua orang, baik siang maupun malam. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang orang lain untuk meminum airnya." Jawaban Arjuna yang berani itu justru menyulut amarah Citraratha. Ia merasa harga dirinya sebagai Raja Gandharva telah diinjak-injak oleh seorang manusia biasa. Sombong sekali ucapanmu, manusia. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Aku adalah Citraratha, sahabat Dewa Indra. Karena kelancanganmu, kalian semua akan menerima hukumanku, teriaknya murka. Tanpa basa-basi lagi, Citraratha segera melancarkan serangannya. Dengan kekuatan gaibnya, ia melepaskan panah-panah ilusi yang melesat ke arah Arjuna. Namun, Arjuna bukanlah ksatria sembarangan. Ia adalah murid terkasih dari Guru Drona dan pemegang senjata-senjata dewa.
Dengan sigap, ia menangkis semua panah ilusi itu dengan busur Gandivanya yang legendaris. Melihat serangannya tidak berhasil, Citraratha menjadi semakin marah. Ia menggunakan ilmu sihirnya untuk membuat dirinya tidak terlihat, lalu menyerang dari berbagai arah secara tiba-tiba. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit di tepi sungai Gangga. Suara denting anak panah yang beradu terdengar memekakan telinga, dan cahaya dari senjata-senjata gaib menerangi kegelapan malam. Arjuna, meskipun sedikit kewalahan pada awalnya, mulai bisa membaca pola serangan lawannya. Ia memejamkan mata sejenak, memusatkan pikirannya, dan menggunakan ilmu batinnya untuk mendeteksi keberadaan Citraratha yang kasat mata. Begitu ia menemukan posisi sang Raja Gandharva, ia pun melepaskan panah-panahnya dengan kecepatan kilat. Citraratha terkejut melihat kemahiran Arjuna. Ia tidak menyangka seorang manusia bisa menandingi ilmu perangnya. Ia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, sebuah trisula api yang mampu membakar apa saja. Namun, Arjuna juga tidak kalah. Ia mempersiapkan sebuah hastra atau senjata dewa yang tak kalah dahsyatnya, sebuah senjata yang ia peroleh dari persemediannya yang panjang. Pertarungan itu seolah menjadi duel antara kekuatan surgawi dan kekuatan bumi. Citraratha bertarung dengan kesombongan dan amarah, sementara Arjuna bertarung dengan ketenangan, fokus, dan tekad untuk melindungi keluarganya. Langit di atas sungai Gangga seakan bergemuruh, menjadi saksi dari pertarungan dua makhluk agung dari dua dunia yang berbeda. Merasa pertarungan harus segera diakhiri, Arjuna mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu Agniastra, senjata dewa api. Ia membidikan panah api itu ke arah Citraratha. Dengan sekali lesatan, panah itu meluncur dan menghantam kereta perang indah milik sang Raja Gandharva. Dalam sekejap, kereta itu terbakar hebat dan hancur berkeping-keping. Citraratha terlempar dari keretanya dan jatuh tak berdaya di tepi sungai. Ia kalah. Kekuatan dan kesombongannya telah ditaklukkan oleh seorang ksatria manusia. Dengan cepat, Arjuna mengikatnya, menjadikannya tawanan. Para apsara yang melihat kekalahan raja mereka menangis ketakutan dan memohon belas kasihan agar suami mereka tidak dibunuh. Melihat suaminya telah ditawan, istri utama Citraratha memberanikan diri mendekati Yudhistira, kakak tertua Pandawa yang paling bijaksana. Sambil bersujud, ia berkata, "Wahai ksatria yang mulia, ampunilah suami hamba. Ia hanya dikuasai oleh kesombongan. Jika Tuan membunuhnya, hamba dan para istri lainnya akan menjadi janda. Bebaskanlah dia, dan kami akan selamanya berutang budi kepada Tuan." Yudhistira, yang hatinya selalu dipenuhi oleh belas kasihan, merasa iba. Ia menghampiri Arjuna dan berkata, "Adikku, lepaskanlah dia. Meskipun ia telah menghina kita, membunuh musuh yang sudah tidak berdaya bukanlah sifat seorang ksatria sejati. Terlebih lagi, istrinya telah memohon kepada kita. Tunjukkanlah kebesaran hati kita dengan mengampuninya." Arjuna, yang selalu patuh pada perintah kakaknya, segera melepaskan ikatan yang membelenggu Citraratha. Citraratha bangkit berdiri dengan perasaan malu yang luar biasa. Kesombongannya telah luluh lantak. Ia tidak hanya dikalahkan dalam pertarungan, tetapi juga dipermalukan oleh belas kasihan dari orang-orang yang sebelumnya ia pandang rendah. Setelah dibebaskan, Citraratha menatap para Pandawa dengan pandangan yang berbeda. Rasa benci dan marahnya telah hilang, digantikan oleh rasa hormat dan kagum. Ia menyadari bahwa ia telah bertemu dengan ksatria-ksatria luar biasa yang tidak hanya sakti, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia merasa berutang budi atas kemurahan hati mereka. Sebagai tanda permintaan maaf dan terima kasih, Citraratha mendekati Arjuna. "Wahai putra Kunti, aku mengakui kekalahanku dan kebesaran hatimu. Namamu adalah Arjuna, dan mulai hari ini, aku tidak akan lagi menggunakan nama Citraratha, karena keretaku yang indah telah kau hancurkan. Aku akan dikenal sebagai Dagdharatha, yang berarti, dia yang keretanya telah terbakar." Ia melanjutkan, "Sebagai ganti dari persahabatan yang kau tawarkan, aku ingin memberimu sebuah anugerah. Aku akan mengajarkanmu sebuah ilmu gaib tertinggi milik para Gandharva. Ilmu ini disebut Cakshusi, atau pengetahuan melalui penglihatan. Dengan ilmu ini,
Kau akan mampu melihat apapun yang ingin kau lihat di 3 dunia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Arjuna menerima tawaran itu dengan senang hati. Maka, di tepi sungai Gangga itu, Sang Raja Gandharva mengajarkan ilmu rahasia Cakshusi kepada Arjuna. Ia mentransfer pengetahuan itu secara gaib, membuka mata batin Arjuna ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, Arjuna tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Pemberian ilmu ini adalah sebuah peristiwa penting. Ia melambangkan transformasi dari permusuhan menjadi pertukaran pengetahuan. Citraratha, yang pada awalnya ingin menghukum Arjuna, kini justru menjadi gurunya. Ini menunjukkan bahwa bahkan dari sebuah konflik sekalipun, sebuah kebijaksanaan baru dapat lahir jika disikapi dengan hati yang terbuka. Setelah memberikan ilmu Cakshusi, Citraratha tidak langsung pergi. Ia kini telah menjadi sahabat para Pandawa. Ia memberi mereka nasihat-nasihat penting untuk perjalanan mereka selanjutnya. Ia juga memperingatkan mereka tentang pentingnya memiliki seorang purohita atau penasihat spiritual untuk melindungi mereka dari berbagai mara bahaya gaib. Sebagai tanda persahabatan yang tulus, Citraratha memberikan hadiah lain kepada para Pandawa. Ia menghadiahkan mereka 100 ekor kuda surgawi pilihan dari kandang para Gandharva. Kuda-kuda ini bukanlah kuda biasa. Mereka mampu berlari secepat angin, tidak pernah merasa lelah, dan akan berubah warna sesuai dengan kebutuhan tuannya. Kuda-kuda inilah yang kelak akan banyak membantu Pandawa dalam petualangan mereka. Pertemuan yang diawali dengan konflik itu pun berakhir dengan persahabatan yang indah. Citraratha kembali ke alamnya dengan sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati, sementara para Pandawa melanjutkan perjalanan mereka dengan bekal pengetahuan dan kekuatan baru. Mereka telah membuktikan bahwa kehormatan seorang ksatria tidak diukur dari kemenangannya, tetapi dari kemampuannya untuk menunjukkan belas kasihan. Kisah ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Ia menunjukkan bahwa kesombongan akan membawa pada kejatuhan, tidak peduli seberapa tinggi kedudukan atau seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Di sisi lain, keberanian yang disertai dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati akan selalu mendatangkan rasa hormat. Lebih dari itu, kisah ini adalah pengingat bahwa musuh terbesar kita sekalipun dapat menjadi sahabat terbaik kita, jika kita mampu mengalahkan ego di dalam diri dan membuka pintu maaf. Demikianlah legenda pertemuan seorang manusia dan seorang Gandharva diceritakan. Sebuah bukti bahwa jembatan antara dua dunia yang berbeda dapat dibangun bukan dengan kekuatan, melainkan dengan pengetahuan, pengampunan, dan persahabatan yang tulus. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.